Nggak punya uang bingung, punya uang malah makin bingung. Nah, itu kok bisa ya? Nah, teman-teman, saya ini juga baru-baru belajar ya. Ternyata banyak di luar sana itu orang yang sebenarnya punya uang banyak ya, 1 miliar, 2 miliar, tapi dia tuh bingung investasinya kemana. Tapi di sisi lain, kita itu selalu ngelihat juga, banyak juga orang itu yang malah gimana ya cara mendapatkan 1 miliar sampai 2 miliar pertamanya dia. Nah, di sini videonya adalah membahas gimana sih kebingungan orang itu bisa kita solusikan ya. Bukan cara mencari 1 miliar sampai 2 miliar itu tadi. Oke, jadi saya jelasin. Pertama, banyak orang itu yang sudah memiliki uang sekian itu tadi, tapi bingung karena dia itu sebenarnya mengumpulkan uangnya bukan dengan cara berbisnis maupun berinvestasi. Biasanya orang-orang yang memiliki 1 miliar sampai 2 miliar tadi itu dia mendapatkan uangnya either itu dia adalah dokter atau dia adalah profesional A, profesional B yang dia itu bisa menghasilkan uang banyak tapi dia masih belum mengerti seperti apa caranya berbisnis, seperti apa menghasilkan passive income. Karena rata-rata orang profesional itu tidak memiliki waktu lagi, teman-teman. Jadi ketika dia menukarkan waktunya dia yang berharga itu tadi, dia bisa menghasilkan uang yang sebegitu banyaknya tapi dia nggak punya waktu tambahan lagi untuk memulai bisnis lah, untuk memulai A, B, C dan lain sebagainya. Nah, fenomenanya seperti apa? Akhirnya orang-orang yang seperti itu mencoba untuk memaksakan membuat bisnis. Sedangkan bisnis yang dijalankan itu ternyata nggak semudah itu loh, teman-teman. Jadi mungkin orang kira kita bisa buka bisnis seperti teh lah, ayam-ayaman lah, atau apapun itu. Tapi teman-teman perlu tahu, sesimpel apapun bisnis itu ternyata bisnis itu punya kesulitannya masing-masing dan itu sulitnya minta ampun. Jadi mungkin kalau di luar itu kita tinggal beli ayam, terus kita kasih tepung, terus kita jual, terus kita ini kelihatannya gampang. Tapi sebenarnya di balik itu kita harus mikirin HPP-nya seperti apa, kita juga harus mikirin orangnya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita buka cabang nanti gimana standarisasi rasanya, nanti ada permasalahan staff di A, ada permasalahan staff di outlet B. Jadi kompleks sekali sebenarnya, teman-teman. Jadi menurut pandangan saya sebenarnya nggak gampang sama sekali bisnis itu ya. Jadi memang untuk menjadi seorang pebisnis yang beneran itu tuh harus benar-benar orang yang memang memiliki resilience dan punya profil resiko yang sesuai ya. Karena ada beberapa orang yang ngerasain, oh ini saya ini bisa ini jadi pebisnis, oh ini saya mampu mengeluarkan uang segini. Tapi ketika dipukulin kenyataan, dia mulai bisnis dan ternyata rugi. Waduh, bingung dia, bisa nangis, bisa stres dan lain sebagainya. Makanya orang itu biasanya baru kerasa kalau dia itu udah kena pukul ya. Kalau misalnya belum kena pukul ya kayak gitu itu. Orang akan ngerasanya, oh saya tahan pukulan seperti ini, oh saya tahan pukulan seperti itu. Nah, seperti itu pada kenyataannya. Nah, balik ke tipikal orang-orang yang seperti itu tadi. Akhirnya orang-orang yang seperti tadi itu mencoba memulai bisnis dan biasanya rata-rata itu ada yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal juga, teman-teman. Karena boleh memiliki skill dan lain sebagainya, tapi dia ingin meng-hack-in untuk bisnis itu untuk dia sendiri, sehingga orang itu nggak diajak joinan, orang itu nggak diajakin untuk menjadi partner, sehingga orang yang memiliki uang tadi itu menginvestasikan uangnya plus dia mengoperasikan bisnisnya plus dia itu juga sambil bekerja. Nah, itu biasanya kurang berjalan dengan baik ya. Nah, yang kedua biasanya orang-orang tersebut juga FOMO juga untuk investasi seperti ada kripto returnnya sekian persen, ada ini returnnya sekian persen. Otomatis orang-orang yang tadi itu menginvestasikan uangnya kembali tapi nggak mikirin resikonya. Otomatis ketika hilang dia nggak siap, ketika cuan dia juga sebenarnya nggak siap juga. Karena kalau tiba-tiba dapat uang yang signifikan, nah nanti kayak gimana? Apakah dia bisa mengelolanya atau enggak? Jadi sebenarnya agak dikurang-kurangin ya seharusnya untuk FOMO itu, karena kita harus ngelihat kalau misalnya pun itu nanti uangnya dapat plus, itu nanti efeknya seperti apa ke kita. Nah, untuk tipikal yang selanjutnya ini biasanya orangnya sudah mengerti ya, sudah pernah invest dan ternyata gagal, terus udah pernah berbisnis akhirnya juga gagal. Akhirnya dia mengerti asam garamnya, sedikit asam garam itu dari berbisnis seperti apa, berinvestasi seperti apa. Nah, akhirnya kita itu akan mencoba ya gimana caranya kita bisa berbisnis tapi tetap dalam takaran yang kita nggak keluar waktu. Nah, kita juga keluar uang tapi uangnya masih terukur sehingga winning rate-nya tinggi juga. Nah, makanya banyak sekali sekarang itu kemitraan-kemitraan ataupun franchise seperti Mixway dan lain sebagainya. Itu kan biasanya dijalankan kepinginnya autopilot ya toh. Nah, ketika dia invest katakanlah 1 miliar, nanti itu bisa return berapa persen lah setahun. Nah, opsi-opsi selanjutnya bisa bikin kos-kosan ya toh. Opsi selanjutnya juga bisa bikin bisnis-bisnis yang juga low risk, sama halnya seperti laundry, sama halnya seperti
kita juga invest, beli tanah, beli emas dan lain sebagainya. Apakah salah? Ya nggak ada yang salah sama sekali. Itu tergantung profil resikonya teman-teman sekalian. Sama seperti saya dulu, ketika itu saya masih baru belajar gimana caranya bikin bisnis satu aja. Namanya tuh waktu itu Servisin Kue. Saya buka cabang, dan namanya anak muda. Waktu itu saya masih kuliah. Saya berusaha gimana caranya bisa langsung gede, dan bisa langsung gede. Akhirnya saya langsung ekspansi ke 5 cabang, teman-teman. Waktu itu saya punya di Kota Malang itu ada 3, dan di Kota Surabaya sama di Kota Kediri. Nah, tanpa adanya pengalaman bisnis itu yang beneran gitu loh. Akhirnya satu persatu dari cabang saya itu tutup. Nah, apakah kembali lagi? Apakah itu tadi salah? Ya menurut saya nggak ada yang salah sih ya, dan nggak ada yang perlu disesali, karena itulah cara saya belajar yang akhirnya bisa membuat pengetahuan saya sampai saat ini tuh minimal nggak sebodoh dulu. Minimal saya agak belajar sedikit lah, walaupun nanti pasti ada salah lagi, belajar lagi, salah lagi, belajar lagi. Nah, terus solusinya seperti apa biar uang kita itu nggak hilang maupun kita itu nggak terlalu FOMO? Nah, menurut saya pribadi itu teman-teman harus mengenal dirinya teman-teman masing-masing. Karena waktu itu saya juga sempat setelah loss ya di bisnis saya yang 5 cabang tutup itu kan, saya juga buka bisnis lagi namanya Kue Studio. Nah, itu saya udah dapat tuh lumayan uang yang ya cukup lah, ratusan juta, sekian ratus juta. Itu saya coba investasi. FOMO saya ke kripto. Saya investasi bla bla bla, saya investasi bla bla bla. Nah, tapi saya nggak terlalu tahu ternyata. Saya cuma modal nekat, saya invest, dan ternyata hilang sekian ratus juta dalam 5 menit, sekian ratus juta dalam beberapa menit. Nah, itulah efek ketika saya FOMO. Barulah saya ngerti, oh ternyata saya nggak bisa seagresif itu. Waktu itu saya pikir, waduh saya bisa agresif, saya pasti gini, saya mikirnya sekian ratus juta bisa jadi sekian miliar. Tapi pada kenyataannya sekian ratus juta malah bisa jadi ke nol. Nah, itu yang nggak saya pikirkan. Akhirnya dari situ, dari 2 pembelajaran itu tadi, saya mengerti, oh ternyata profil resiko saya itu segini, udah mentok di segini. Nah, terus gimana caranya ya? Saya investasi akhirnya ke hal-hal yang saya paling mengerti. Saya tanya lagi ke diri saya ini paling jagonya ngapain? Saya paling ngertinya ngapain? Nah, jawabannya adalah di bisnis yang saya geluti saat ini. Nah, akhirnya saya udah nggak mikir lagi deh, waduh saya nanti harus investasi di Bitcoin, nanti saya ketinggalan, saya harus investasi ke apa kayak. Nah, saya nggak pikirnya kayak gitu. Yang penting hati saya tenang, saya investasi ke hal yang saya ngerti, which is kali ini saya investasi selalu itu ke opening cabang saya terus, supaya saya bisa menggulung lagi uang saya dengan kekhawatiran yang cenderung minim. Karena kalau misalnya saya investasi ke kripto, saya itu nggak sebegitu ngertinya ternyata tentang kripto. Contoh saya investasi ke bisnis laundry gitu ya, mungkin kelihatannya simpel, tapi saya juga nggak ngerti bisnis laundry. Nah, nanti kalau misalnya nanti ada ruginya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, otomatis saya investasi ke hal-hal yang saya ngerti. Dan akhirnya itu pun juga diikutin sama beberapa mitra saya. Jadi saya itu buka kemitraan. Nah, itu ada beberapa tipikal investor yang udahlah, tolong diaturin aja uang saya. Contoh, ada mitra saya itu yang dia tuh dokter. Dia tuh punya uang banyak sekali karena dokter spesialis. Akhirnya dia buka cabang di tempat saya. Nah, itu saya yang manage, dia yang tinggal kipas-kipas. Jadi karena kan ini sistemnya full autopilot. Nah, sama dengan ada beberapa mitra saya yang lain. Ada juga yang tipikalnya itu dia itu sudah punya pekerjaan di multinational company yang sangat gede sekali. Nah, itu uangnya kan banyak, tapi dia kan nggak punya waktu. Nah, dia invest lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu yang saya lihat akhirnya bisa berhasil dengan investasi passive income-nya mereka. Dia itu nggak terlalu bingung akhirnya. Dia itu juga nggak terlalu FOMO dan uangnya cenderung lebih aman. Tapi itu tetap juga tidak menggaransi keberhasilan dari investasi yang mereka lakukan juga. Karena yang namanya bisnis pasti ada naiknya dan pasti ada turunnya, dan tetap masih ada resikonya. Nah, itu kembali lagi saya bilang tergantung profil resikonya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak siap uangnya tadi hilang, ya jangan bisnis. Ya, teman-teman harus bisa melihat mungkin yang lebih cocok adalah deposito. Karena sekarang nggak sedikit juga orang yang memiliki prinsip FIRE, Financial Independence, retire early. Nah, contoh paling gampangnya, orang itu punya uang 1 miliar. Nah, 1 miliar itu ketika dibungain ya, katakanlah deposito atau apapun yang risk free ya teman-teman. Ya katakanlah 4% sampai 6% ya. Jelek-jelek 4% lah. Nah, 4% nanti selama setahun dibagi lagi. Ya, atau katakanlah 40 juta tadi dibagi selama 12 bulan. Itu berapa? Sekian juta itu apakah cukup untuk teman-teman punya biaya hidup per harinya dan juga per bulannya. Nah, dari situ apakah itu salah? Ya nggak salah juga, karena kembali ke profil resiko teman-teman masing-masing. Ada yang risk averse, ada yang risk taker. Nah, intinya solusinya adalah teman-teman perlu ketahui seperti apa sih profil resikonya dan seperti apa sih ketenangan hatinya teman-teman. Apakah teman-teman bisa tidur nyenyak ketika bisnisnya rugi? Apakah teman-teman bisa tidur nyenyak ketika kriptonya itu tadi juga rugi? Nah, itu kembali, jangan FOMO teman-teman, dan tetap satu lagi, jangan pernah ikut-ikutan apa yang ada di sosial media, karena itu kita nggak pernah tahu. Karena di sosial media itu yang diceritain yang bagus-bagusnya doang, kita nggak pernah tahu seperti apa jelek-jeleknya. So, see you on the next video.